Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stefanus Fernando Samoy. Saya dari Prodi PGSD kelas E. Di sini saya akan membacakan rangkuman pembelajaran dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan topik Merdeka Belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Merdeka belajar adalah konsep yang memberikan kebebasan kepada individu untuk berpikir dan menentukan nasibnya sendiri dalam proses belajar. Belajar diartikan sebagai usaha untuk mencapai perubahan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Merdeka belajar juga berarti memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dengan nyaman dan tenang. Kompetensi di sisi lain adalah kemampuan siswa untuk melakukan tugas dengan baik, mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan dapat menunjukkan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau UASBN adalah penilaian kompetensi siswa dilakukan melalui berbagai bentuk tes, termasuk portofolio yang memberikan kebebasan bagi guru dan sekolah dalam penilaian. 2. Ujian nasional atau UN adalah diubah menjadi asemen kompetensi minimum dan survei karakter yang fokus pada kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter dilaksanakan di tengah jenjang sekolah. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah guru memiliki kebebasan dalam menyusun RPP dengan format yang efisien, terbatas pada satu lembar, dan berfokus pada tujuan, kegiatan, dan asesmen. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah sistem zonasi untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan dengan komposisi jalur permanen, jalur penerimaan yang jelas. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar banyak. Banyak siswa merasa jenuh dalam pembelajaran konvensional yang dapat menghambat pemahaman mereka. Merdeka belajar memberikan kebebasan bagi siswa untuk berinovasi dan berkreasi sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menekankan pencapaian kompetensi siswa secara individual dan klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang berikut, perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan konten. 1. Berbasis kompetensi fokus pada kebutuhan siswa dengan lingkungannya, sedangkan berbasis konten berpusat pada materi. Yang kedua, berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan berbasis konten lebih pada pemahaman materi. Yang ketiga, berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan penerapan konsep,
sedangkan berbasis konten fokus pada tes materi. Yang keempat, berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata, sedangkan berbasis konten kurang relevan. Yang kelima, berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan, sedangkan berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Dengan demikian, Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan relevan bagi siswa, mendorong mereka untuk berinovasi dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan. Baik, sekian dari pembacaan rangkuman pembelajaran saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Shalom.